Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan melihat berita yang cukup menggembarkan dunia percaturan, di mana ada seorang anak kecil yang baru berusia 10 tahun ya bisa mengalahkan Grandmaster Hikaru Nakamura. Nah, siapa dia? Dia adalah the Messi-nya catur ya. Kalau di sepak bola itu ada Messi, pemain sepak bola. Nah, di catur ini ada Messi-nya catur, yaitu Faustina Oro. Nah, ini jadi dia sudah eh, mencatatkan dirinya sebagai pemain terbaik ya di Argentina, khususnya eh, di kancah junior kawan. Nah, karena dia sudah mengalahkan nah, oleh Grandmaster Hikaru Nakamura. Nah, ini beritanya cukup mengejutkan kawan ya, karena seorang anak yang baru usia 10 tahun mengalahkan Grandmaster ya. Dan titelnya juga sudah Grandmaster kawan. Nah, jadi sudah sering menang dan mengikuti berbagai macam kejuaraan. The youngest EM in chess history, Faustino Oro. Nah, ini luar biasa. Ini fotonya kawan memegang uh, trofi. Nah, ini ada gamenya, jadi dia juga sering bermain game online. Nah, ini Gotham Chess melawan Grandmaster Hikaru Nakamura ya. Jadi beritanya sangat viral sekali karena Faustino Oro berhasil mengalahkan dari Grandmaster Hikaru Nakamura. Nah, ini cukup viral sekali. Ini kawan. Nah, ini permainannya ya. Jadi aktif di dalam bermain melawan Grandmaster. Nah, ini contohnya juga melawan GM Haik Martirosyan. Nah, nah ini kawan. Jadi Messi-nya catur. Nah, ini adalah Faustino Oro yang sangat terkenal. Nah, ini penampakannya. Ya kawan, cukup viral sekali ya Faustino Oro ini kawan. Nah, ini biodatanya kawan, kita lihat biodata dari Faustino Oro. Ini enggak ada Indonesia ya. Jadi ini nama lengkapnya yaitu Faustino Oro, lahirnya 14 Oktober 2013 ya, umurnya baru 10 tahun ya. Di saat itu kawan, kalau ini berarti nanti 11 di Oktober. Tempat lahirnya di Buenos Aires, Argentina ya. Federasinya tentunya juga Argentina ya. Nah, di dalam peringkat dunia ini sudah peringkat ke 1400 ya, di seluruh dunia. Luar biasa sekali ya, dengan catur klasiknya ini sudah 2400. Nah, ini luar biasa ini ya. Jadi ratingnya sudah skala Grandmaster ya 2400. Dan di cepat ini juga 2300, split bermain cepat. Nah, di kelincahannya juga bagus dan bermain kilat. Nah, biasanya kilat ini hanya 1 menit 2 menit kawan. Nah, ini sudah 2208, hampir mendekati 2300 ya. Tinggal mengikuti beberapa permainan lagi ya. Nah, ini juga ini ya, melawan Magnus juga nanti. Jadi kita tunggu partainya kawan, lawan Magnus. Nah, ini seringkali ini WIM Cesif melawan WIM menang ya, luar biasa sekali. Dan ini ada partainya ketika memegang buah hitam. Nah, dia suka dengan Nimsu. Jadi untuk kalian yang pengen bermain dengan Nimsu, nah seperti ini kawan. Nah, ini langkah-langkah terbaik ya. Nah, dan di sini selain ini banyak sekali ya, ada Gotham Chess, Levi Rosman, ada ini banyak sekali ya.
yang sudah bermain dengan Faustino Oro. Nah, dan ini bagaimana Faustino Oro mengawali permainan. Nah, ini dengan memegang buah putih. Nah, ini ketika melawan Hikaru Nakamura. Oke, langsung saja kawan, kita lihat permainannya di sini. Faustino Oro ya, dengan rating 29 bisa dikatakan ya. Nah, ini melangkahkan dengan pembukaan reti ya, kuda ke F3 dan dibalas taktis dengan G6. Ini masih langkah teoritis karena menyiapkan fianchetto dari hitam. Nah, dengan dibalas taktis dengan D4. Nah, jadi ini bisa bermain ya kawan, dengan pembukaan E4. Jadi untuk permainan reti itu banyak sekali nanti bisa berkembang ke pembukaan-pembukaan lainnya. Dan langkah taktis dari gajah ke G7. Ada langkah D4 menguasai peta pusat. Jadi memang untuk pembukaan reti ini, nah dia menguasai dari jarak jauh dan menduduki peta pusat. Nah, itu tujuannya seperti itu pembukaan reti. Termasuk hitam tidak membiarkan ini aliran ya, aliran hiper modern kawan. Nah, jadi aliran modern itu tidak menguasai peta pusat, tapi dia mengontrol. Nah, dari kayak seperti ini ya, gajah. Nah, seperti nanti pion ini juga mengontrol peta pusat, tidak secara langsung menduduki peta pusat. Nah, ini sebenarnya langkah kurang akurat karena yang bagus adalah kuda ke F6. Nah, dilanjut. Nah, ini kurang bagus kawan. Nah, ini untuk mengembangkan kuda. Nah, jadi untuk kudanya, harusnya kuda yang ke sini, tapi ini menutup jalur kudanya. Jadi ada langkahnya harusnya ke sini kawan, dan bisa dilanjut seperti ini. Nah, ini ya juga bagus juga ya kawan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada kuda ke F6 baru dilangkahkan ya. Dan ini langkah yang terbaik ini. Rokade. Nah, ini harusnya enak naik kawan, membantu mengontrol gajah, dan diambil. Nah, karena ini yang membiarkan diambil, kembali lagi dapat, dan ini langkah yang luar biasa. Nah, jadi rokade ini yang bagus sekali. Nah, harusnya ini kuda ya, kuda naik untuk melindungi gajah. Nah, di sini gajah turun, naik. Nah, ini ada langkah kesalahan karena ini menghindari ini ya, serangan kepada gajah. Nah, ini juga salah satu tidak akurat ya kawan, karena ini menutup jalur gajah, harusnya ini membuka jalur gajah seperti itu. Tapi ini masih oke karena dari hitam juga banyak yang tidak akurat, putih juga banyak yang tidak akurat seperti ini ya, banyak dari kesalahan. Nah, ini ada harusnya bisa mendobrak pusat, nah, tapi tidak dilakukan oleh Hikaru Nakamura karena dia melihat, nah, ingin mengembangkan ke peta gajahnya, ke peta B7 seperti itu kawan. Nah, jadi kalau menurut analisa, nah ini sangat berimbang kawan, di masih banyak melakukan langkah yang tidak akurat. Dan ini ya, langkah tidak akurat, banyak sekali langkah tidak akuratnya kawan. Di sekelas Grandmaster pun langkah tidak akuratnya banyak. Nah, atau mungkin ini hanya untuk mengetes ya Faustino Oro ya, karena dia junior, jadi Hikaru bermainnya memilih langkah-langkah yang aman, safety ya. Nah, seperti ini ya. Oh, ini ada langkah yang kurang akurat juga, harusnya dia mendorong, dan kalau dimakan nanti akan mengancam. Nah, ini juga langkahnya ya kurang akurat, padahal ini sebenarnya bagus untuk
mendorong pion yang ada di D5 mengancam situ. Nah ya, langkah bolak-balik ini adalah langkah yang kurang baik ya, nggak bingung ini ya mau langkahkan apa seperti itu. Nah, sini ini kita lihat langkah kemenangannya, dan ini adalah langkah kurang akurat. Nah di langkahnya ini ya, banyak sekali yang tidak akurat. Nah ini akhirnya juga didorong. Ini harusnya hitam sudah menang kawan ya, karena sudah jauh. Nah kita lihat blundernya, berarti nanti ada yang blunder. Nah ini ada langkah brilian. Nah, kita akan lihat langkah blundernya ini di mana kawan ya. Nah ini kawan. Jadi langkahnya ini ya, harusnya hitam menang, nah tapi blunder ya. Nah blunder di sini memberikan benteng secara cuma-cuma dan dimakan dan kemakan juga, dan akhirnya menyerah. Nah di sini ada langkah blunder dari Hikaru Nakamura kawan. Nah di sini langkah blundernya. Langkah blunder ya, yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Hikaru Nakamura menjadi sebuah kemenangan, malah menjadi kekalahan karena langkah blunder. Nah jadi untuk teman-teman yang bisa kita ambil dari Faustino Oro, yaitu ketika kita belajar, itu belajarlah sedini mungkin ya, dan tidak ada kata terlambat ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar mulai dari sekarang bisa ya, nggak usah ragu-ragu, kita belajar supaya bisa mengembangkan permainan kita ketika kita bermain di warung ataupun mengikuti berbagai turnamen. Nah itu, dan kita harus bisa kalkulasi yang baik ya. Jadi sebelum kita melangkah, kita harus memikirkannya, dan apabila kita sedang unggul, kita bisa menyederhanakan permainan dengan segera. Jadi kita tukar supaya bisa cepat, sederhana, dan kita bisa menang di babak akhir. Nah itu kawan yang bisa kita ambil dari Faustino Oro, sang master catur junior kita dukung terus, kita semangati, kita bantu agar bisa lebih baik, kita bisa mengalahkan, dan partai-partainya selalu kita nantikan. Faustino Oro mantap, semangat belajar catur, salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.